bilang Islam teroris, lupa kalian dengan penjajah dengan misi Golden Gospel Glory-nya yang menghabisi negara-negara lain. Lupa kalian dengan Kanada yang suku Indianya dihabisi karena diasimilasi paksa oleh gereja Katolik. Lupa kalian dengan orang aborigin supremasi kulit putih karena Tuhan kalian berkulit putih, orang berkulit hitam dihabisi satu persatu. Lupa kalian dengan itu. Kalian tidak pernah baca kebencian kalian kepada kami umat Islam. Kalian cuma satu aja yang paling sering kalian bawa. Itu pedofil, Nabi mengawini anak 6 tahun. Itu pun fitnah. Tidak ada satupun literasi secara ilmiah membuktikan Nabi saya berhubungan badan dengan anak umur 6 tahun. Tunjukkan datanya. Sementara kita tahu secara teologi dan sejarah bahwa diakui dalam kitab Talmud Sanhedrin bahwa orang Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun. Kalian membenci kami. Makanya saya tanya, ketika kalian mengatakan kami mengasihi kalian loh, perintah mengasihi kepada musuh. Enggak sama manusia, iya ada syaratnya. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ada enggak ajaran mengasihi diri sendiri sama agama kalian? Kalian disuruh pikul salib loh. Tolonglah. Tolong diskusi sama Unirifa tuh selain memiliki akal sehat. Bawa data. Kenapa Unirifa ini orang Islam pintar? Nggak boleh botol. Umi, terlalu banyak bicara. HP saya mati tadi, Umi. Ya. Jadi saya Umi tidak bicara mau karena kita. laptop ada depan Umi. Jadi buka data di situ. Coba Bukan kalau kayak berarti saya salah kan? Tidak Itu urusan tidak ada saya. apa-apa. Loh, kalau saya bicara karena ada laptop bukan berarti saya salah. Anda tidak punya laptop bukan urusan saya. Apa kaitannya Iya, kebenaran kan dengan ada laptop depan banyaknya. saya? Tunggu dulu, Pak. Umi bicara karena ada laptop di depan Umi. Ya betul. Terus masalahnya apa? Apakah itu merusak? Apakah Monte, semua data yang saya sampaikan itu bisa Anda bantah? benar. Itu urusan Pace. Kalau Anda apa tidak ya? punya kesiapan diskusi dengan saya, jangan salahkan saya. Salah kabila diriku. Punya Bagus laptop sekali. cantik di sini. Kok malah nyalahin Biasa. saya? Lucu. Nih, anakku kayak minoritas tertindas gitu ya. Aduh, saya nggak bisa beli duit. Anda jualan tas, tasnya bagus-bagus, saya nggak punya uang. Anda salah. Nah, gitulah, Pak. Jangan Kok gas malah Umi. Oke, Ya, oke, kok kita sapa tamu dulu ya. lucu? Kita sapa tamu dulu. Udah sebentar dulu ya. Mano apa? Manao Hasibuan. Selamat siang, agama apa? Manoan Hasibuan, selamat siang, agama apa? Ya, 3 sebelum kali Bang- saya Bang- panggil Bang- top Bang- parah. Bentar, saya tantang ya, saya nggak mau debat sama Kiamat, bukan karena saya takut, karena udah habis benar. Saya tantang Superboy debat dengan saya, ya. Saya tantang Superboy debat dengan saya. Berani kalian, ya? Kalau ada Superboy itu berani punya nyali debat di Komal orang Yahudi, di Komal netral, di Komal Kristen, oke lah. Saking baiknya saya loh. Tolong kalian sampaikan kepada si yang ngaku ateis padahal Kristen HKBP, saya tantang dia berdebat. Filsafat lah. Dia kan Siapa dosen tuh. Siapa HKBP Uni? HKBP siapa? Cumi jempol, ya. Kita buktikan. Pertama, saya tantang Superboy si ateis itu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, saya tantang. Ya, kenapa? Karena kalian bilang Kiamat, suruh itu Superboy kalian hadapi saya. Berani nggak? Hah? Berani nggak? Dosen kan dia. Saya nggak suka sama orang yang udah DO dari fakultasnya. Kiamat itu udahlah DPO, DO lagi, penghujat lagi, Katolik aja nggak suka sama dia. Saya mau dosen. Karena saya ini mahasiswi. Level saya itu harus di atas. Saya mau buktikan. Dosen kalau tidak beragama Islam apakah punya akal? Saya mau buktikan. Ya, gitu. Jadi kalau kalian nggak punya, saya ini nggak suka sama orang-orang yang udah dihajar umat Islam. Saya maunya yang kalian dewa-dewakan itu ya. Saya tantang nih. Himbauan terbuka untuk Superboy menghadapi Unirifa dalam ranah dialektika di Komal yang adil. Nggak usah Komal Islam lah, Komal Kristen. Ya, gitu. Oke, lanjut ke Pace. Pace, jadi di sini kita buktikan bahwa ajaran kasih itu betul ada. Kristen itu ajaran kasih, tapi mengasihi penjahat, yaitu musuh masyarakat.
koruptor, tukang menghabisi nyawa Tuhan. Orang Yahudi ular beludak dikasih itu walaupun belum tentu diampuni ya, tunggu pertobatannya. Tapi kepada keluarga suruh benci, tinggalkan. Kalau ada saudara yang marah padamu, dihukum ya kan, ini agak lain ini ya. Ini saya katakan ini bukan agama kasih, justru ini adalah agama yang bersekongkol dengan para penjahat. Karena kalau kita di peradilan, ketika ada seorang tersangka dilindungi oleh seorang manusia, maka dia bersekongkol dengan penjahat. Nah, Yesus melindungi penjahat nih, tidak langsung dihukum nih. Padahal udah berdoa, malah berdoa lagi Yesus untuk para penjahat yang menghabisi nyawanya loh. Hebat banget nih ajaran nih. Saya salut nih, ajaran Kristen luar biasa. Makanya saya selalu menghimbau nih, buat kalian non-Kristen yang sudah terbiasa berbuat dosa, tidak mau dihukum, ingin masuk surga, jadi Kristen. Serius. Kalau kalian mau masuk Islam, syaratnya banyak. Pertama harus berakal dulu, bisa bedakan Tuhan manusia dulu ya. Yang kedua, kalian wajib berbuat baik. Wajib itu. Nggak ada ceritanya kau masuk Islam lalu kau tidak beramal soleh kau masuk surga. Emang bapak moyangmu punya surga? Ya, Islam itu memiliki syarat surganya. Iman, amalan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa syaratnya? Wa basyiril ladzi amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Ya. Tapi kalau kalian di Kristen, apakah wajib berbuat baik? Tidak, sayang. Tidak. Itu ajaran siapa? Calvinis dan Lutheran. Ya, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Mau berbuat baik enggak, suka-suka kau. Yang penting kau selamat ketika kau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, gitu. Jadi Banyak bicara. lagi ya. Ajaran kasih Kristen ini menurut saya betul, tapi untuk para penjahat. Coba Untuk buktikan. kembali kayak tadi atau gimana? Saya hanya dengar Umi ngerocos nggak jelas Ya, saya gini. pikir Anda sudah... Loh, saya nyerocos nggak jelas menurut Anda. Tapi yang saya sampaikan itu tuh jelas loh. Pertama, Anda sudah membuktikan ke hadapan saya. Yesus itu ajarannya kasih betul, tapi kepada penjahat. Uzza itu bukan penjahat loh. Uzza itu nggak sengaja sentuh tabut Tuhan. Langsung dihabisi nyawanya. Para penjahat yang ular beludak itu menghabisi nyawa anak Tuhan loh. Itu tetap diminta ampunan loh. Bahkan dimintai ampun, ditunggu pertobatannya walaupun mereka nggak tobat-tobat tuh. Itu katakan kasih tuh. Ini lucu. Nah, kemudian itu dasarnya jelas. Nah, kemudian saya katakan tabut lebih mulia daripada Yesus. Maka tunjukkan data kalau batu Hajar Aswad mengampuni dosa. Saya tunggu datanya, Bang. Silakan. Bang Dio, silakan dulu. Saya mau ke toilet. Oke, tunggu Umi ke toilet dulu. Oke, siap. Gak apa-apa bang, gak apa-apa, dilanjut aja bang, ditunjukkan datanya bang. Tadi permintaan Uni itu coba abang tunjukkan datanya di mana dituliskan dikatakan batu Hajar Aswad menghapus dosa. Nggak bisa. Umi harus ada. Kebuatan. Moderator iklan dulu lah. Moderator iklan dulu. Saya tunggu Umi. Silakan bang, Saya dapat saya tunggu Umi. Nggak bisa. kasih datanya bang. Di Abang lanjut mana aja, Bang. tertulis Oh, silakan menghapus iklan dosa. dulu. Jangan memaksa. Saya tunggu Umi. Karena debat saya. Santai. Santai. Jangan mulai kena mental. Udah, iklan dulu ya, aku iklan dulu ya. Bentar bang Dio, aku iklan dulu bang Dio. Iklan tadi ya. Jeng jeng jeng, hai manusia, jeng jeng jeng. Jangan sembah manusia yang dilahirkan, jeng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng jeng jeng. Bang Maruk kok jadi Hai Yang manusia, rambut gondrong itu sembahlah. bukan Tuhan. Keren banget loh. Hai manusia, Jeng, jeng, jeng. sembahlah Tuhanmu Jeng, yang jeng, jeng. menciptakan dan Jeng, jeng, jeng. mematikanmu. Jeng, jeng. Bukan Tuhan yang dicipta dan dimatikan. Jeng, Bukan jeng. Tuhan yang minum susu pada ibunya. Jeng, jeng, jeng. Dialah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan segalanya. Oh, 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 oh. Jeng 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 jeng. suka musiknya daripada nyanyinya.
Udah. Enggak dia Udah, si iklan, si udah. Pace. Kita sapa tamu dulu, udah. Pace yang minta Udah. iklan dulu. Tadi kan Bang Ya, Farouk iklan udah dulu juga kita. tanya. Berubah profesi. Di mana Jadi, tertulis Romai Rama batu masuk. Hajar Aswad ngapus dosa? Bilang dia iklan dulu, dia cari data Ya, itu. kita tunggu data ya. Oke, Hai, kita sapa tamu dulu manusia. nih. Saya sapa tamu dulu satu boleh? Oh, saya tadi mute. Saya tidak dengar apa yang kamu nyanyikan. Effendi Ya, Lubang kalau gitu kami Gaul. ulangi nanti Selamat lagunya. siang. Oh, gini ya. Effendi Lubang. Selamat Ajaran orang siang. Muslim ya. Sebentar Pak Cik. Sebentar Ini Pak Cik. ajaran Sebentar Pak orang Cik. Muslim gini ya. Sebentar Pak Cik. Sebentar, Iya, Pak kami Cik. dapat ajaran dari Kristen. Effendi Kristen suka nyanyi, kami ikuti. Kalau Effendi saya Lubang Gaul. Selamat siang, kalau agama apa? saya orang Kristen. Oke. Ya sih, kalau menurut saya sih perbedaan ini ngapain sih kita bahas ya? Perbedaan Itu ilmu, ini Pak. harus bukan ilmu yang kalau ngomong keseleo akhirnya kena Supaya pasal. Ya jangan Buat keseleo lah, apa? Pak. Nah udah pastilah. Intinya gini loh ya. Kalau saya kan dari nama saya aja mungkin kalian tahu nama saya itu kan Effendi Lubang Gaul. Kalau kami keluarga besar itu semuanya ada agama. Jadi saya orang Sidempuan. Urusan Bapak Jadi- itu. Bapak nggak mau debat ya udah kami ajak. Bapak Aman. udah nonton aja. Iya, udah aman. Ya, kita akan iklan lagi ya. Hai Pak Pace, tunjukkan datanya. Batu Hajar Aswad Jeng, itu jeng, jeng. menghapus dosa. Yang Umi, menghapuskan dengarkan dosa dulu. hanyalah Allah. Karena kami melakukan amalan solehah. Kalau bicara Kalau batu Hajar tadi sapi Aswad, jadi korban Ini sudah mulai gila. tumbal, sama seperti Yesus jadi korban tumbal. Umi, sakit apanya Umi? Pak, kami ini orang Islam itu ciri-ciri umat Islam itu selain berakal tuh humoris loh. Jadi kami gini, Humoris atau meledek? enggak. Bentar dulu, meledek itu Humoris beda, dan Pak. ledek beda. Loh, coba tunjukkan ayat ledekannya. Dalil ucapan ledekan mana? Kok Dengar ya. ayat? Saya tanya Anda yang dengan buat, bernyanyi. Saya disuruh tunjuk ayat. Pak, Gimana? meledek itu jelas tuh kayak gini ya. Nih meledek tuh joget-joget depan Ka'bah, tuh joget-joget. Nah, itu meledek. Saya bernyanyi. Hai manusia, itu bahkan di Kristen sendiri ada lagu yang berjudul Tuhan tangannya bolong. Itu ada lagunya. Bapak Nih, mengatakan itu jelas. umat Kristen meledek Tuhan gitu. Mau Saya tunjukkan ini bicara, judul lagunya. sudah. Nggak, saya bingung nih. Kalian ketika saya bernyanyi dan nyanyian saya semua diksi tidak mengandung dusta, kalian bilang saya meledek. Padahal di Kristen sendiri, nih Tuhan Umi, tangan kena bolong mental nih. betul, Umi. Santai. Pak, indikasi saya kena mental itu apa sih, Pak? Bapak yang kena mental lo kayaknya lo. Ini Justru kena orang yang mental, terkentut karena itu ini biasanya, bagian saya Pak, bicara. orang yang terkentut itu biasanya nuduh orang lain loh, Pak, kentut loh, Pak. Can you silence Ayam yang your berkotek itu mouth? dia yang bertelur biasanya. Kotek, tapi dia yang bertelur. Bapak tuh sama persis seperti filosofi ayam yang bertelur tapi berkotek, Umi sama banyak seperti orang yang berkotek. menuduh orang kentut Saya padahal dia punya bukan. bagian bicara kok. Saya Umi banyak ngomong bicara karena sekali. saya kapasitasnya diskusi. Bapak nuduh-nuduh, saya nggak pernah nuduh Bapak loh dari tadi. Bapak nuduh, Umi kena mental. Biasanya ayam berkotek dia bertelur, Pak. Nih loh, nih Bapak bilang kan menyanyikan lagu seperti tadi menghina nih. Lagu Tuhan tangan bolong ada nih, Tuhan tangan bolong nih saya kasih nih. Tuhan tangan berpaku, Tuhan tangan berbolong nih. Nih. Saya kasih Bapak data lah. Ini Berarti Bapak kelebihan mengatakan, Islam ya? nah, Bukan tangan menghina yang ya? berlubang paku nih, saya kasih data nih. Ini lagu loh. Judulnya aja tangan Tuhan loh. Ini penghinaan besar kalau dalam Islam nih, tangan yang berlubang paku. Tuh lagu tuh. Ini pelecehan atau enggak nih? Giliran Terus saya nyanyi, maksudnya? hai manusia, Namanya sembahlah lagu Tuhanmu yang lagunya menciptakan. begitu, bunyinya, iramanya Loh. gitu. Ya memang begitu. Kan saya suaranya bagus. Hai manusia, Udahlah, jeng Umi, jeng kita jeng, sudah seperti anak SD. sembahlah Tuhanmu Udah, yang mau menciptakan diskusi atau gimana? dari Jangan gitu aja, segumpal Umi. darah, bukan malah menyembah Tuhan berdarah, Gini diikutin. bukan menyembah Tuhan yang Nih, dihabisi saya, Hansip yang paling kecil, Romawi kita ngeledek kayak gitu. Kok ngeledek? Rusak Umi. Karaktermu rusak Umi. Saya tidak mengerti ya.
Apa batas-batas Kamu ejekan dalam rusak. Kristen? Kamu tidak pantas Apa berdakwah. adab dalam Kristen? Marah, Di kamu Kristen tidak itu kalau saya jelas mengejek itu apa? Contoh dalam harus punya dalam Al-Quran, jangan berkata ra'ina, katakan unzurna. Artinya apa? Tidak boleh memplesetkan kata-kata yang sudah disampaikan oleh Allah. Itu jelas Kamu ejekan tuh. jatuhnya ngeledek, Umi. Nah, mana Santai. ngeledeknya mana? Ngeledeknya yang mana? Poin mana saya meledek? Yang di bawah, saya ini bawaannya santai ya. Loh, saya juga Dengar santai. ya. Pak, kami ini justru saking santainya saya menghibur netizen Nah, karena biar mereka sekarang mendengarkan gini suara aja. saya yang luar biasa. Gini aja. Nggak, Bapak Sekarang itu giliran Bapak saya lanjut bicara, ke Umi, materi. daripada Umi Ya. bicara mulut atas terbukanya seperti pantat ayam aja, Umi. Ih, kok Bapak nyerang pribadi seterus sih dari tadi kok? Saya nggak pernah menghina Anda loh. Anda menyamakan saya Kamu sama ayam. cerewet sekali. Sementara Memang kelihatannya Anda gitu kok. katanya orang beradab, ngaku Iya, ajaran kenyataannya kasih, gitu. meledek. Lalu Anda bilang mengatakan orang lain sama seperti binatang itu apa loh? Itu penghinaan Nah, loh. Lalu saya mengatakan ibarat. filosofi ayam berkote itu bukan berarti Anda sama seperti ayam. Ada Karena ayam, mulutnya dia tidak kalau bisa berkote stop, Umi. enggak, ini ngeri Terbuka, banget loh. tertutup, terbuka, tertutup. Gimana saya mau Mulut bicara memang terbuka kalau tertutup. mulutnya Emang gitu? mulut tertutup semua emang saya mayat. Ini bukan diskusi sehat lagi, Umi. Anda yang tidak sehat karena Anda menghina pribadi. Saya tidak pernah menghina pribadi giliran Anda. bicara, saya diam gitu. Pak, Siapa yang giliran Pak, bicara? Anda kan tadi turun. Anda tidak ada, Hati terus saya saya naik. mati. Ya udah itu Ibu urusan Anda, negara, urusan kami. hati saya Masa mati. kami harus tahu apa yang Anda mati atau enggak? Saya dengar Bang Faruk suaranya bagus. Itulah Saya tertarik dengan bedanya, lagu. bedanya. Kalau di kami harus tahu, oh masalahnya kenapa? Oh iya, aduh sorry ya, iya kami tidak tahu. Tunggu. Anda mengatakan bahwa di Kristen harus tahu seperti itu. Iya. Kalau Dasar dalilnya bagaimana apa? kita bisa- Bahwa setiap umat bagaimana Kristen kita harus bisa- mengetahui kondisi orang lain itu dalilnya mana itu? Ini kayaknya jadi Tuhan nih orang nih. Nah, ini karakter kita baik. Pak, jangan ngomong Attitude karakter kita deh. baik. Paling kan sudah Anda kalau bilang karakter kita baik, saya kasih universal deh. Yang saya tunjukkan di sini justru paling Karakter banyak kita menghabisi nyawa orang itu baik. orang Kristen. Karakter kita Karakter Duh, kita baik, Pak. attitude Bukan kita berarti baik. orang lembut itu baik, Pak. Orang lembut itu bukan berarti baik. merocos, Nih. ledekin orang seperti Umi yang mulutnya Nah, terbuka. Anda tadi bilang apa? Saya dibilang pantat ayam. Ini munafik Kan saya banget orang ini nih. Kan saya bilang, nih. kalau Umi Ini mau karakter bicara, kalian saya nih. persilakan. Nih, Nah, Pak, tapi kalau saya cuma sekedar bicara Umi lembut, diam. Bapak bicara lembut, Pak. Tokai itu lembut, Pak, tapi bau. Udah kayak anak kecil. Yang kayak anak kecil dia loh dari tadi loh. Ya, kita lanjut diskusi. Kalau kita diskusi, saya tetap di sini kita diskusi. Kalau tidak saya turun. Ya, ayo kita diskusi. Bapak dari tadi nggak berhenti Kalau ngomong kita kok. stop bicara lah. Kalau Ya, memang Bapak ini mau kenapa nggak bicara, izinkan saya kami bertindak apa yang benar menurut kami dan tidak menyalahi aturan moralitas? Kenapa Bapak dari tadi kejang? Kami bernyanyi, emang apa standar moralitas melarang kami bernyanyi? Apa yang kejam? Tidak ada yang kejam. Pak, Bapak mau diskusikan, jangan atur komal kami. Kami sudah baik-baik loh. If you Kami wanna kasih talk Bapak about waktu 4 menit, 4 something, menit. Please, bicara sudah. Ya kan saya bicara ini, kok Bapak ngelarang Oke. saya? Ya udah kan saya bicara nih. Diamlah dulu. Oke. Diam. Nah, lanjut teman-teman ya. Jadi poin saya tadi itu tidak terbantahkan sama sekali, bahkan dibantu lagi oleh Bapak Pace. Menunjukkan bahwa betul, Kristen itu agama kasih untuk penjahat. Karena kasih itu kepada musuh. Lalu dibawa lagi kasih sesama manusia, tapi ada syarat. Apa itu? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, masalahnya mengasihi diri sendiri nggak ada ajarannya dalam Kristen. Karena Yesus sendiri mengajarkan untuk pikul salib. Ya, setiap orang harus taat kepada pemerintah. Ya, karena setiap pemerintahan itu datang dari Tuhan. Padahal waktu itu si Paulus dijajah. Pemerintahan adalah penjajah kolonialisme, Helenisasi. Terus, setiap hamba-hamba patuh kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Lagi-lagi diajarkan tunduk patuh kepada penjahat. Nah, maka kalau agama Kristen berpihak kepada pelaku kejahatan, tapi Islam berpihak kepada korban dan orang-orang lemah. Dalilnya apa? Diwajibkan kalian berperang untuk melawan orang yang memerangi kalian. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran kalau berperang itu melindungi orang-orang lemah. Bahkan ketika berperang pun ada batasan maksimal minimalnya. Di Kristen Tuhan dalam perjanjian lama menghabisi nyawa Uzza hanya karena menyentuh tabut Tuhan. Tapi ketika ada orang Yahudi menusuk lambung Tuhan, orang menghabisi nyawa Tuhan, lalu tiba-tiba si Longinus yang menusuk lambung Tuhan ini jadi santo dia. Si Uzza mati, meningsoy. Gara-gara pegang tabut Tuhan. Makanya saya katakan, Yesus itu tidak jauh lebih mulia daripada tabut Tuhan. Karena yang menghabisi nyawa Yesus masih dikasih kompromi. Itu konsekuensi logik dari menyembah kepada Yesus. Ya. Nah, silakan bantah narasi saya. Narasi saya ini ilmiah kok. Itu konsekuensi logik. Saya rela kalian mau bawa saya di hadapan kalian tunjukkan ya, ini ahli bahasa, ini ahli sastra, ini ahli filosofi, ini ahli ini. Saya bersedia di hadapan mereka loh untuk menyampaikan pernyataan bahwa Kristen itu terindikasi
Saya membuat dugaan besar dengan dasar-dasar yang jelas bahwa agama Kristen itu memang agama kasih, tapi mengasihi penjajah, penjahat, bukan mengasihi orang lemah dan orang baik. Bahkan diajarkan untuk tidak terlalu baik kepada keluarga. Faktanya apa? Tadi saya bawa dalilnya membenci keluarga. Yang kedua, barang siapa saudaranya marah harus dihukum. Yang ketiga, Yesus tidak membawa ibunya ke surga kok. Coba tunjukkan kepada saya. Yesus membuatkan rumah untuk ibunya. Atau Yesus menggendong ibunya. Pernah nggak dia digendong ibunya? Menggendong ibunya? Pernah nggak dia memberikan kebaikan-kebaikan yang nyata gitu kepada ibundanya? Tunjukkan datanya aja. Waktu dia ke surga, dia gendong nggak mamanya supaya dia bawa ke surga? Di mana ibunya? Nah, lalu dikatakan, barang siapa yang dibaptis dan bertobat jadi Kristen itu masuk surga. Tunjukkan kepada saya Maria pernah dibaptis. Tunjukkan bahwa Maria pernah dibaptis dan menyembah kepada Yesus sehingga dia layak masuk surga. Kalau nggak ada, ngeri nih. Udah, bagian saya bicara kan. Silakan. Gini, nanti kita melebar terus ke sana kemari gini aja. Tadi belum dijawab sama sekali kan. Saya belum menjawab Kemana? kasih data tentang Batu Hajar Aswad. Ya, kita tunjuk data. Besarkan beliau Bang Faruk. Besarkan beliau. Kita clearkan itu dulu. Kan gitu. Nah, saya tidak mau kemudian panjang lebar di situ. Saya hanya sampaikan begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu gimana, Umi? Kalau Umi Mana jelaskan hadisnya? Saya nggak tahu hadis mana nih. Hadis mana? yang berbunyi sesungguhnya menyentuh Hajar Aswad dan rukun yang mani menghapus dosa-dosa. Gimana? Nah, jadi apa yang menghapus dosa? Ulangi sekali lagi. Udah dijawab loh. Coba, yang menghapus dosa Hajar apa? Aswad. Nah, Saya gini, Umi, ini giliran saya atau tidak, Umi? Kayaknya kecil sekali. Kayaknya kecil betul nih giliran saya. Nah, diam dulu. Keep silent, Umi. Close your mouth. Anda kayak orang anak kecil, serius. Anda yang kayak anak kecil. Nuduh saya, diam tapi Anda dulu. sendiri. Ini bagian saya. Anak tuh. kecil itu adalah anak kecil itu nggak sabaran Anak seperti kecil Anda. itu adalah tidak sabaran seperti Anda. Saya masih bicara, Anda mau. Anda kan tadi kan menanyakan ke Udah, saya kan? Diamlah. Ih, mantap kali ya penjajah ya kalau masuk ke komunitas Islam kita yang disuruh diam ya. Loh, Hebat kita. Tapi karena kita Islam nggak Saya apa-apa lah. diberi nggak apa-apa. ruang loh. Iya. Ruang itu Iya. kebebasan. Kami yang memberi Anda ruang umat Islam. Nah, Umat Islam iya, ini saya luar diberi biasa ruang. akhlaknya. Iya. Saya diberi ruang, saya bicara. Jangan harap ini dapat di agama Kristen. Lanjut. Jadi gini, saya sudah dengar tadi Umi jelaskan bahwa perbuatan lebih kepada perbuatan untuk menyentuh batu. Nah, perbuatan menyentuh batu seperti apa, Umi? Kira-kira seperti itu tambah bikin saya bingung. Tadi Umi jelaskan pertama kali sebelum HP saya mati itu tambah bikin keluar lagi, buka lagi HP atau apa ini. Oke. Bikin saya bingung, Umi, tolong jelaskan. Siapa tahu saya bisa login, kan begitu. Artinya bagaimana kita dikatakan kita menyentuh akan mencium batu, lalu kemudian dosa kita dihapuskan. Lah kenapa tidak langsung aja berdoa kepada Allah terus kemudian dosa kita dihapuskan? Kan begitu, sama, Umi. Nah, udah. Kan sama. Udah. Kenapa tidak langsung kita berdoa? Udah. Ya Allah, hapuskanlah dosa saya, ampunilah saya, lalu dihapuskan dosa saya dan diampuni dosa saya. Kenapa tidak langsung? Kenapa mesti cium batu loh? Lah kalau begitu objeknya Udah. Saya lagi. Loh, saya mau jawab apa enggak nih? Ini bingung nih bertanya tapi nggak diizinkan menjawab. Gimana sih? Masih ada, Umi. Pakai timer, Pak. Kita nggak pakai timer loh sekarang loh. Timer tuh tadi loh. Anda nih emang nggak sopan umat Kristen di komunitas Islam ya. Udahlah ngatur seenaknya, dikasih baik-baik, malah dia pula yang merasa tersakiti. Kita nggak pakai timer lagi nih. Anda kan bertanya, kita TikTok nih. Anda kan bertanya. Pertanyaan Anda saya jawab. Itu kan hak saya menjawab. Bentar dulu nih ada telepon dari saudari saya bentar Bang Faruk. Nyanyi lagi Bang Faruk, iklan. Anda nyanyi, saya keluar sebentar ya. Bang Faruk, ayo nyanyi lagi. Oten kok baperan. Kalau saya nyanyi gimana? Oten kok baperan. Oi. Umat batu. Baperan juga kan? Kok baperan. Batu ya. Bang Pace, itu ya kalau mau bilang batu, Yesus itu kan batu bangunan.
Yesus itu batu penjuru. Yang Beda. batunya apa? Kan yang artinya siapa yang batu? Itu diibaratkan Yesus itu gunung sebagai batu. yang dibuang namun diambil untuk dijadikan. Iya, kan artinya Yesus itu batu kan? Maknanya adalah Yesus diibaratkan. tidak dianggap, tetapi bagi semua orang lain, Yesus itu adalah penyelamat. Gitu. Iya, diibaratkan sebagai batu kan? Oke. Bener nggak? Puat, Mike Puat. Kita diskusi. Anda yang Ya, baperan. lanjut Uni. Santai. Nggak, aku mau nyanyi dulu lah. Aku tuh suka banget sama suara Bang Faruk itu. Jadi aku tertarik tuh. Dah, gantian aku nyanyi dulu. Nah. Lah, jawab dulu. Hai manusia, Sama kecil aja. Umi, sembahlah Allah. nanti gini aja. Cari Apa waktu sih? kita dia diskusi Bang Paci aja. ini Saya tidak mau kenapa diskusi sih? dengan anak bayi. Langsung jawab Ya aja. udah, nggak usah kalau Anda nggak mau ngomongin. diskusi sama saya, ngapain Anda masih di sini coba? Anak kecil benar ini. Umi, kalau Anda berani Ya nggak apa-apa, diskusi memang sama saya baby face. langsung. Saya memang imut kata orang-orang. Emang saya tuh kadang kayak bocil. Saya Muka adalah tua wanita gini dibilang bocil yang imut. iya. Nah, Muka kan? tua begini Kau dibilang yang bilang imut. aku bocil, kau bilang aku muka tua. Kau loh, coba tunjukkan mukamu ganteng nggak kau? Takutnya mukamu kayak beruk pula, kan? Kau mancing-mancing aku kau. Jadi gini loh, kami umat Islam ini nggak pernah mencaci. Kalau nggak, saya tuh nggak perlu mencacimu ya. Saya bilang tadi, jangan-jangan mukamu kayak beruk. Ya, kenapa? Kau bilang aku muka tua. Muka tua kayak gini aja kau udah klepek-klepek nengok aku. Apalagi kalau muka aku muka anak gadis. Nah, tapi aku kayak anak gadis kok. Tengok nih, cantik kayak gini muka aku. Ya, orang Islam tuh cantik-cantik. Yang muka aku yang kata kalian tua ini aja udah cantik kali minta ampun ya. Lanjut. Kurang ajar, dikasih kesempatan ngomong tempat kita baik-baik, kasih tunjuk data mana batu menghapus dosa tuh mana. Kalau eksplisit di kitabmu ada tertulis. Aku mau nyanyi dulu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah, tidak menyembah para Tuhan berdarah dan menyembah para Tuhan yang mati. Gitu ya. Artinya apa? Mungkin itu menyakitkan, tapi itu fakta dan itu penistaan di mana coba? Kalau menurut kalian menghina kami karena kami menyembah Tuhan yang mati dan Tuhan yang berdarah. Loh, itu bukan penghinaan, tetapi saya sedang membawakan narasi fakta. Kenapa kata saya dikatakan menghina? Jangan begitulah, ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan narasi diskusi kita. Naikkan 2 oten saya sama Bang Dio tandem untuk melawan 2 oten. Kalau satu jangan, kalau satu nggak seru. 2 oten. Ya bersama sama Bang Dio saya tandem. Bang Naga, The King, naikkan modal apa? 2 teman Kristen baik hati dan Ranjini Minabungnya, silakan. Yang rambut gondrong. Ya, izin Bang Faruk, Rifat, Abang Naga, saya izin dulu ya. Obek, Terima kasih siap, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta datanya, mana dalil bahwa batu Hajar Aswad menghapus dosa? Sama seperti dalil di mana Yesus berkata, aku mengampuni dosa. Lucu ya, batu Hajar Aswad dituduh mengampuni dosa, tapi dalilnya nggak ada. Yesus dikatakan mengampuni dosa, dalilnya pun nggak ada. Heran aku sama kalian tuh loh. Mengada-adakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Jangan begitu ya. Nanti nyanyi aku. Hai manusia, jeng jeng jeng, hormati ibumu, jangan kau tinggal, jeng jeng jeng, ketika kau ke surga. Dia yang telah melahirkan dirimu, dia juga yang telah memberi susunya. Ketika kau hendak pergi ke surga, tega-teganya kau tinggalkan ibumu. Anak durhaka, jeng jeng jeng, dikutuk jadi batu. Yang senang-senang, jeng jeng jeng, nggak ngajak ibunya. Jahat banget loh gitu. Aku kalau ke surga ya, seandainya aku tahu kalau aku ke surga, satu, ku beri kau permintaan, kata malaikat kan, astagfirullahaladzim, nggak boleh ya mengungkapkan sesuatu yang tidak diucapkan malaikat, nggak boleh. Kalau ada yang berkata kepadaku ya kan, entah apapun itu kan,
Kau sekarang ke surga. Wah. Apa suatu permintaanmu? Nah, aku akan bilang, bawa semua orang yang telah berkontribusi untuk hidupku dan mencintai aku serta aku cintai. Oke, yang mencintai aku jangan apa-apa, dia nggak aku cintai, tapi dia mencintai aku. Ikut bersamaku ke surga. Nah, bukan mamaku aja lah, tetanggaku masuk surga. Tetapi ketika aku sudah tahu aku ke surga dan aku tidak membawa mamaku, maka aku adalah anak durhaka. Begitu. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, segalanya telah kau berikan untuk anakmu yang tersayang. Tapi ternyata disuruh membencimu. Dan ketika kau kesana dirinya. Baru saya mules ini terus. Jadi saya mau turun dulu lah. Dengerin Umi nyanyi dari tadi. Tunggu dulu, aku mau kasih. Itu bagus Bang Paru. Bunda, kaulah muara kasih Udah dan stop Umi. sayang. Udah kuat saya ini mules. Segalanya telah kau korbankan untuk anakmu yang tersayang. Tapi ternyata ketika aku ke surga, aku tak membawamu Bunda. Durhaka. Kalau di Minang itu Bang Paru, udah tahu dia mau ke surga, nggak dibawa mamanya, jadi batu loh. Ya, Oke, Bang aku Faruk, kalau saya tahu, pamit turun ya. Uni Riva. Terus aku ya loh, kalau tahu anakku ke surga, kemana kau aku bilang kan? Salam. Oke. Atau gini lah ilustrasinya Bang Paru. Anakku punya mall, dia menciptakan mall kan, dia punya mall itu. Nah, aku tahu dia punya mall. Ah, tiba-tiba dia pakai baju cantik. Kemana kau? Ke mallku lah. Ngapain? Ya kan mall-mallku. Mau ku nikmatin semuanya situ. Pergi kau? Iya. Dadah mak, aku pergi. Aku diam aku. Memang biadab kau. Pergi aku ke notaris. Ngapain bu? Saya mau hitung-hitungan sama anak ini. Tolong semua air susu saya yang telah saya berikan kepadanya hitung. Kenapa? Kurang ajar dia. Ke mall dia. Udah tahu itu mallnya. Nggak diajaknya aku. Nggak ada adab kau. Kau punya mall. Masuk ke mall itu kalau kau gratis. Kau yang punya. Aku nggak kau ajak. Biadab. Gitu Bang Paru. Menurut Bang Paru gimana tuh? Gimana menurut kalian? Hah? Kalau kalian punya anak, sakit Udah hatiku. Uni, boleh disapa tamu dulu nih. Sapa. Boleh disapa tamu dulu. Sapa. Oke. Rus, selamat siang, agama apa Rus? Rus apa ini? Rus terapi, selamat siang, agama apa? Rus, udah ya ke laut. Oke, Misra, selamat siang, agama apa? Misra, Belum duduk Misrat belum duduk dia. belum duduk. SM Ini Uni udah ketularan Bang Faruk buat nyanyi, Uni udah ada nyanyi pula lagi. Aku sebenarnya hobi nyanyi, makanya aku cocok Tasya. jadi pedagang. Tas yang udahlah Uni nyanyi aja dulu, kau usah nenek orang dulu, nyanyi dulu lah. Nyanyi aja dulu nih. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan jeng 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 segala sesuatu, bukan menyembah Tuhan yang tak mencipta, bukan menyembah pada Tuhan tak berkuasa. Harus ada cengkok ya bang. Kalau dangdut ada cengkok. Tunggu lah, aku getar-getarkan jakunku dulu.
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu, bukan malah menyembah pada manusia yang bahkan tidak mengetahui segala sesuatu. Potong ah, panjang kali bang gitu. Bukan malah menyembah pada manusia yang bahkan tak tahu kapan kiamat muncul. Bukan. Yang bukan gimana ya? Bukan malah menyembah pada manusia yang bersunat di hari ke-8. Nggak seru, nggak asik. Gimana liriknya yang bagus bang? Coba kita buat dulu. Hai, bagus loh bang. Aku mau loh. Kalau Bang Faud punya lirik ini. Cak. Dengar aku. Liriknya ya. Jreng jeng jeng, hai manusia, jreng jeng jeng, jangan sembah manusia yang dilahirkan, jreng jeng jeng, kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk kau sembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ini bahasa Jalan di atas air juga bukan Bentar ya Bang Enjon. Jreng jeng 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 jeng, ditangkap tentara itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng, obrak abrik dagangan juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat Yesus. Di mana di dalam imamat ini ada nubuatan Oke. Tuhan mati itu di mana? Duh. Ya itu tadi itu domba Apa sih Paskah ini? disembelih. Domba Paskah itu Mana? melambangkan Coba. Yesus. Tuhan yang harus kamu Oke. maklumkan sebagai Oke, waktu pertemuan kudus, waktu perayaannya 1 kutetapkan. Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Saya baca di imamat kok kabur ke Korintus ini orang. Iya, Imamat belum penggenapan selesai. Ya imamat itu Pak, digenapi yang di 1 mengatakan Korintus. imamat nubuatan untuk Mesias siapa? Yang mengatakan bahwa imamat ini nubuatan untuk kelahiran Iya, Tuhan siapa? Itu domba Paskah, itu melambangkan Yesus yang nanti disalibkan. Yang bilang siapa? Iya, itu ada di 1 Korintus 5 ayat 7, coba dibuka. 1 Korintus 5 ayat 7. Oh, lagi-lagi Paulus. Betul saya katakan bahwa Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Nabi Israel, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, teman-teman. Itu Alkitab Gimana? kita itu sudah begitu. Kita ikut Alkitab Iya, aja. saya nggak apa-apa. Korintus mana? Imamat katanya 1 kitab Korintus nubuatan. 5 Kacau ayat ini orang nih. 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Parah ini orang lama-lama. Pantas kalian Kristennya Saya bisa kitab orang buktikan Yahudi. Yesus adalah Tuhan dari Alkitab saya. Kamu bisa buktikan Iya. Muhammad adalah Nabi dari Al-Quran. Bisa saya tunjukkan nanti ya. Tunjukkan ayat eksplisitnya, saya tunjukkan kalau dia adalah nabi dalam ayat eksplisit. Oke. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sejak kapan Yesus disembelih, Pak? Domba Paskah Kapan Yesus disembelih? Kristus. Ya kapan dia disembelih, Pak? Berarti dia mati disembelih ya? Tanggal 14 itu nabi-nabi sudah Ya, dia menubuatkan tanggal disembelih. 14 bulan pertama. Disembelih ya, Pak? Iya. Oh, pakai apa? Pakai Iya. golok, pakai pisau? Enggak, disembelih itu artinya disalibkan. Sejak kapan disembelih sama dengan disalibkan? Loh, darah domba itu melambangkan darah Yesus. Udah. Disembelih Loh, dengan loh, disalibkan loh, sama loh, apa beda? loh. Kok loh? Loh. Oke, sekarang baca Matius 18 ayat 39. Tunggu dulu, saya Ayo, masih baca tertarik dulu. membahas. Biar ya kelihatan tololnya kalian di sini. Bapak Saya akan Were, lihatkan Bapak penipuan. Were. Jangan tuduh-tuduh orang tolol dong. Justru kami nggak mau Bapak tolol. bertanya.
Kalau ayat kau 39. bertanya, biar dijawab dulu. Itu Jangan kau digenapi tanya-tanya lagi semua tuh. satu-satu. Coba baca Matius 18 ayat 39. Satu-satu ya. Baca dulu. Satu-satu, Baca satu-satu, dulu. satu-satu. Matius 18 ayat 39. Belum selesai 2 ayat ini. Teman-teman perhatikan Udah. kebohongan, kedustaan. Gini teman-teman. Nanti saya juga buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran ya. Iya, kita bahas nabi palsu setelah ini ya. Kasih saya waktu ya, saya buktikan Iya, iya. Muhammad nabi palsu. Oke. Iya, saya kasih kamu waktu. Dengar teman-teman ya. Jadi begini ya. Kalau ada orang yang salah memahami tekstual, kita tuh tidak ada masalah. Itu orang yang memang diizinkan untuk sesat. Baik kitabnya Yahudi, kitab Bible sekalipun ya, yang IPB atau Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu bisa tersesat dengan membaca kitab suci. Buktinya Paulus sendiri mengatakan bahwa kitab suci mengurung orang dengan dalam dosa. Berarti kamu baca Al-Quran kamu Saya tersesat, diam ya? dulu. Saya bilang bisa orang tersesat bukan berarti saya tersesat. Masa gini aja enggak paham sih? Kamu Gini aja termakan kok. kata-katamu Gini aja enggak paham. sendiri. Loh. Bisa tersesat bukan berarti saya mengakui diri saya sesat. Anda tuh Jangan baca dulu, bentar. kitab suci tersesat. Ya berarti kamu tersesat baca Al-Quran. Pernahkah saya katakan bahwa saya membaca Al-Quran lalu tersesat? Tersesat itu kan dibuktikan nanti bahwa ajaran yang kamu bawa itu tidak pernah diajarkan para nabi terdahulu. Itu kamu tersesat. Nah, orang tersesat itu adalah orang yang keluar dari konteks ajaran. Perhatikan teman-teman. Imamat pasal 23 ini menceritakan bagaimana Tuhan mengajarkan untuk adanya hari Paskah untuk orang Bani Israel atau Yahudi. Lalu orang ini tidak tahu dasarnya apa, tidak tahu konteksnya apa, hermeneutik yang dia gunakan apa, mengatakan bahwa imamat ini adalah ayat nubuatan. Saya tanya, siapa satu skolar dari kalangan Judaism yang paham kitab imamat mengatakan bahwa ini adalah nubuatan untuk Tuhan yang akan disembelih? Silakan tunjuk sebut nama. Sebut nama dulu, baru nanti kata-katanya. Oh, saya sebut nama-nama nabi bukan skolar. Nabi Yosua menubuatkan hal yang sama. Esther menubuatkan hal yang Imamat sama. Yehezkiel 23. menubuatkan hal yang sama. Yesaya Kamu ngerti menubuatkan ndak? hal yang sama. Kamu tahu ndak imamat ini? Imamat ini siapa yang nulis? Yang nulis Musa. Nah, dalam imamat ini Musa memberitahukan ayat ini kepada siapa? Bani Israel atau Bani Hantu, Bani dong. Nah, coba apakah orang Israel tidak ada yang mengerti tentang konteks di imamat ini? Ya, itu Satupun. semua upacara lambang yang melambangkan Yang saya Yesus. tanya, Lakukan. apakah seluruh umat Israel sejak kehadiran Musa sampai Yesus mati tidak ada satupun orang Israel yang paham tentang kitab mereka? Ulangi pertanyaannya. Apakah tidak ada satupun orang Israel yang ketika diberikan kitab imamat dari Musa kepada mereka, tidak adakah dari mereka dari Musa sampai Yesus sebelum lahir dan mati yang kata kau bilang disembelih tadi, tidak mengerti dengan imamat ini? Ada dari mereka. Apakah ada yang mengerti atau semuanya tidak mengerti? Jawab. Loh, banyak yang mengerti. Nabi-nabi Oke. mengerti kok. Tunjukkan satu orang Israel yang adalah skolar, yang paham kitab imamat, mengatakan bahwa imamat 23 ini adalah nubuatan Tuhan akan disembelih. Tunjukkan. Iya, Yohanes tadi saya bilang Yohanes 18 ayat 39. Di situ dia Apa ini? mengerti. Sebutkan orang Yahudi yang mengatakan dalam Yohanes kitab orang imamat Yahudi. ini, paham enggak maksudnya? Ada penjelasan tentang imamat